Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali hari ini saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di program kesayangan kita Dosen Berbicara. Nah, seperti biasa di program yang satu ini ya, kita juga bakal membahas atau juga bakal mengulik ya tentang karya-karya dari para dosen dari Universitas Muhammadiyah Indonesia atau juga dari luar Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, baik itu dari berupa hasil inovasinya, penelitiannya, yang tentunya juga bakal menjadi pengetahuan baru pemirsa ya buat kita semuanya, dan tentunya juga untuk memperkaya ilmu pengetahuan kita. Oke, spesial sekali sudah hadir di studio Beyond TV ya. Ini ada Ibu AVT Siti Samania, S-Farm, M-Farm. Ya pastinya juga, wah ini spesialisasi linear sekali ya Bu ya, dari S1-nya farmasi, masternya juga farmasi, dan insya Allah juga profesi. Profesi juga apoteker ya, APP. Ya. Oke, nah dan pastinya juga Ibu Nia ya, itu nama panggilannya, yang pasti juga di salah satu yang memenangkan juga program hibah dari Kemdikti Saintek, hibah penelitian 2025, itu dengan judulnya yang sangat luar biasa sekali ya. Ini pasti menarik sekali buat pemirsa di rumah. Itu tentang profil metabolit sekunder dengan LC-HRMS dan uji aktivitas fraksi etil asetat itu dari buah jenang ya. Oke, dan Draco. Dan Wild Draco ya, Draco Wild belum ya? Belum sebagai anti diare herbal. Nah, langsung aja nih Bu Dia, mungkin sebelum kita bincang-bincang, mungkin langsung memperkenalkan diri nih sama pemirsa di rumah. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apoteker Siti Samania, S-Farm, M-Farm. Saya salah satu dosen farmasi di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Saya di sini juga sebagai salah satu dosen pemenang hibah pada penelitian tahun 2025. Sekarang saya di sini dengan Pak Harmi ya, untuk menyampaikan materi mengenai penelitian saya untuk pengembangan ke depan bagaimana. Iya, nah pastinya juga ini menarik sekali ya. Ini juga menjadi pembelajaran juga Bu ya, buat mungkin para dosen-dosen lain juga yang punya bidang ilmu yang sama atau juga mungkin yang mendekati ya. Nah, kemudian untuk mahasiswa juga ya. Iya, pastinya. Oke. Nah, terus mungkin kita pengen tahu juga nih ya, kenapa sih mungkin yang pasti juga yang melatar belakangi mungkin secara umum gitu ya. Itu melakukan penelitian ini, dan tentunya juga langsung ini dengan objeknya itu buah jernang gitu. Nah, jadi itu kenapa? Sebenarnya kita tahu ya, di mana diare ya, judul saya termasuk sebagai uji aktivitas anti diare, lebih ke penyakit diarenya. Kenapa saya mengangkat diare ini? Di mana ini salah satu masalah kesehatan di Indonesia ya. Masalah kesehatan Indonesia itu berhubungan dengan sanitasi yang belum optimal. Kemudian kenapa saya memakai tumbuhan jernang ini? Di mana kita tahu Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk tumbuhan, hanya saja dalam pengembangan itu terbatas ya. Kemudian buah jernang ini salah satu tumbuhan budidaya di masyarakat Aceh, dan juga digunakan sebagai anti diare ya di masyarakat tradisional, khususnya di pedalaman Aceh. Itu menggunakan kulit daripada buah jernang ini, mereka menggunakannya dimasukkan ke dalam diseduh ke dalam air panas, kemudian diminum untuk pengobatan apabila ada masalah diare ya. Kemudian di masyarakat kita di Aceh Jaya ya, yang paling dekat dengan Banda Aceh ya, bukan hanya di Aceh Jaya tapi di Aceh, wilayah Aceh lain ini buah jernang ini sudah dibudidayakan. Kemudian salah satu pendapatan masyarakat kita diekspor ke Cina ya, diekspor ke Cina, dijual itu mahal ya, harganya ya 1 kilo itu 250.000 ya. Tapi apabila sudah menjadi
resin yang bagus itu bisa jutaan. Jadi masyarakat kita dalam menggunakan bahan alam buah jernang ini hanya sebagai terbatas, hanya sebagai bahan baku saja. Jadi untuk pengembangan sediaan bagaimana bahan alam yang kandung metabolik sekunder yang ada di buah jernang ini belum ada penelitiannya yang lebih dalam, belum banyak ya. Iya, berarti baru Ibu ya yang mungkin lebih kepada untuk secara official ke dunia medisnya gitu ya. Iya, benar, Pak. Oke. Nah, dan pastinya juga ini kalau misalnya mungkin yang spesial membedakan dengan tanaman herbal lainnya ya sebagai anti diare, mungkin ada yang spesial dari buah jernang ini ya, atau mungkin dari daun-daunan atau juga mungkin yang spesifiknya itu lebih istilahnya ini lebih bagus khusus, gitu, khusus gitu. Jadi buah jernang ini banyak kandungan metabolik sekunder, yang mana metabolik sekunder seperti flavonoid, ya, tannin, saponin, kemudian alkaloid juga steroid, ya. Jadi senyawa yang polar juga non polar ada di buah jernang, ya. Jadi penelitian sebelumnya itu, termasuk penelitian saya sebelumnya, saya melakukannya pada uji bakteri ya. Jadi bakteri penyebab diare. Sebenarnya kelanjutan Pak, kelanjutan dari penelitian saya sebelumnya. Kemudian saya dapatkan zona hambat mana yang lebih efektif. Itulah konsentrasi yang saya gunakan pada penelitian ini. Jadi buah jernang ini sebelumnya dilakukan uji kualitatif. Belum ada menggunakan uji kuantitatifnya. Saya kan menggunakan LC-RMS ini, ya kan Pak? Kenapa saya pilih LC-RMS ini kan dia lebih akurat ya dalam menganalisa senyawa-senyawa metabolik sekunder yang ada di buah jernang ini ya. Jadi ada uji kualitatif, ada uji kuantitatif yang saya lakukan. Jadi di uji kualitatif itu senyawa flavonoidnya ada satu senyawa triterpenoid itu negatif hasilnya. Kalau kualitatif kan uji tabung ya yang mahasiswa biasa lakukan ya, mahasiswa karena uji screening ya kan, uji pendahuluan, uji screening itu ada yang menghasilkan senyawanya negatif begitu. Jadi itu kesimpulannya bukan senyawa yang negatif, tapi kemungkinan senyawa itu dalam jumlah yang kecil ya. Jadi kita harus lanjutkan ke uji kuantitatif. Ya, jadi begitu saya melakukan uji kualitatif dengan LC-RMS ini ya, yang tadinya di uji kualitatif dia negatif, kita dapat melihat ternyata senyawanya ada gitu. Cuma tidak dapat diamati dengan uji pendahuluan, itu uji tabung itu mungkin jumlahnya sangat sedikit. Ya. Begitu Pak. Kemudian untuk LC-RMS ini ya, sebelumnya saya sebenarnya hasilnya LC-MS Kitop. Apa itu? Sama dengan LC-RMS ini. Cuma waktu saya kan dikirim ke ini Pak, ke Bogor. Iya, soalnya kan terbatas itu alatnya mahal, ya kan Pak, tidak ada di Sumatera. Jadi saya kirim ke Jawa, ke Bogor. Itu 1 bulan dalam analisanya belum bahan alatnya rusak gitu Pak. Jadi mereka menawarkan uji LC-MS Kitop. LC-MS Kitop ini di atas LC-RMS ini Pak. Lebih akurat gitu kan. Jadi tidak menghambat ya judul daripada penelitian di awal gitu. Malah lebih bagus karena lebih banyak analisis yang dilihat. Jadi itu hasil analisisnya itu ada 200 lembar yang saya terjemahkan gitu. Yang senyawa-senyawa metabolik sekundernya ada di 22 senyawa yang sangat berhubungan dengan anti diare ini Pak. Sebenarnya senyawa paling
banyak flavonoid ya, jenis-jenis senyawa flavonoid. Gitu, Pak. Oke, nah itu dia yang pastinya juga mungkin spesial kelebihan dari buah jenang ini sendiri ya. Iya, Nah, jadi dari proses seperti Ibu Nia sampaikan tadi ya, karena itu punya konsentrat yang sangat luar biasa sekali dibandingkan yang lainnya, Bu ya. Iya. Oke, nah pemirsa kita break sebentar, nanti kita juga bakal bincang-bincang lagi gitu ya. Nah, pastinya juga kita pengen tahu juga ya bagaimana tentang prosesnya gitu ya. Nah, dari penelitian ini sendiri yang pastinya juga menjadi pengetahuan baru buat kita semuanya. Dan kemana-mana kita akan kembali lagi.